Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas Algoritma Pemrograman dengan dosen Ibu Ika Parmadewi, SPD MPDT. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11 kali ini, kita akan membahas topik mengenai fungsi dalam pemrograman. Fungsi dalam pemrograman C++ merupakan blok kode yang memiliki tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Fungsi berperan penting dalam memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih teratur. Konsep ini dikenal sebagai abstraksi. Penerapan fungsi membantu meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan kemudahan penggunaan kembali kode dalam program. Dalam C++, setiap fungsi memiliki nama unik yang digunakan untuk memanggilnya dari tempat lain dalam program. Fungsi dapat menerima argumen sebagai input, yang memungkinkan data untuk diteruskan ke dalam fungsi saat pemanggilan. Selain itu, fungsi juga dapat mengembalikan nilai sebagai output jika diperlukan. Pada kasus tertentu, fungsi juga dapat tidak memiliki argumen atau nilai kembalian sama sekali. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama kita akan membahas mengenai operasi bilangan. Nah, langsung saja kita mulai programnya. Seperti biasa, di awal program kita akan mengawalinya dengan include IOStream dan using namespace std agar kita tidak perlu menginputkan std setiap awal cout ataupun in-nya. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan beberapa fungsi yang akan kita gunakan dalam program ini. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 tipe operasi. Yang pertama ada operasi penjumlahan, lalu ada operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama di sini ada fungsi hitung dengan tipe data integer yang memiliki dua variabel A dan B yang dalam bentuk tipe integer. Dari fungsi ini akan menghasilkan nilai balik dari nilai A ditambah B. Fungsi selanjutnya ada fungsi hitung dengan variabel A, B, dan C dalam bentuk tipe data integer. Di sini akan menghasilkan nilai balik A dikurang B dikurang C untuk hasil dari fungsi ini. Nah, untuk operasi selanjutnya ada operasi perkalian dengan fungsi hitung yang memiliki variabel A, B, C, dan D dalam bentuk tipe data integer. Hasil yang akan diberikan adalah A dikali B dikali C dan dikali D. Nah, selanjutnya ada operasi pembagian dengan fungsi hitung dengan variabel A dan B. Selanjutnya ada operasi pembagian dengan fungsi hitung dengan variabel A dan B dengan tipe data double. Di sini fungsi yang kita gunakan yaitu fungsi double karena fungsi ini bisa saja menghasilkan bilangan yang memiliki desimal. Nah, di sini fungsi double adalah untuk menampung tipe data desimal, sedangkan pada tipe sebelumnya yaitu integer yang bisa menampung untuk tipe data bilangan bulat. Selanjutnya kita akan mengawali program dengan memasukkan nilai-nilai dari variabel tadi. Yang pertama ada variabel A, B, C, dan D dengan tipe data integer dengan nilai A adalah 10, B adalah 5, C 3, dan D adalah 2. Selanjutnya ada tipe data double dengan nama variabel X yang memiliki nilai 15,0. Mengapa koma 0 ini penting? Karena koma 0 ini menandakan bahwa dia memiliki tipe data desimal. Selanjutnya untuk Y memiliki nilai 2,5. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan identitas kita. Yang pertama ada nama, misalnya namanya Ika dengan NIM 123 dan ini adalah praktikum yang ke-8 dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen Ibu Ika Parmadewi SPD MPDT. Setelah kita mendeklarasikan identitas, selanjutnya kita akan mendeklarasikan hasil dari fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Yang pertama, untuk hasil penjumlahan kita akan memanggil kembali fungsi hitung yang pertama tadi yang telah kita deklarasikan yaitu A ditambah B. Nah, jadi hasil penjumlahan ini nantinya akan dihasilkan dari penjumlahan variabel A dan B yang telah kita deklarasikan tadi. Nah, begitupun pada hasil pengurangan yang akan memanggil fungsi hitung A, B, dan C pada fungsi yang telah kita deklarasikan ini yaitu ini. Nah, selanjutnya ada hasil perkalian yaitu hasil kali dari A, B, C, dan D yang ada di fungsi hitung A, B, C, dan D tadi.
Selanjutnya ada hasil pembagian yang memanggil fungsi dari hitung yang bertipe data double. Nah, ini nanti akan menghasilkan hasil pembagian dari X dibagi dengan Y. Selanjutnya program ini akan kita tutup dengan return 0 agar programnya berakhir. Nah, langsung saja kita cobakan untuk merunning programnya. Nah, bisa kita lihat di runningan programnya menampilkan data identitas kita tadi. Nah, selanjutnya ada menghasilkan hasil penyembelahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, dan hasil pembagian. Hasil penyembelahan yang diberikan adalah 15. Nah, tadi variabel yang kita inputkan adalah nilai A 10 dan nilai B 5. Jadi, jika A ditambah B, maka akan menghasilkan nilai 15. Nah, hasil penyembelahan sesuai dengan variabel yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ada hasil pengurangan, yaitu hasil pengurangan A dikurang B dan dikurang C. A dikurang B yaitu 10 dikurang 5 menghasilkan 5. Lalu dikurang dengan C yang bernilai 3. 5 dikurang 3 adalah 2. Hasilnya sesuai dengan hasil runningan tadi. Selanjutnya ada hasil perkalian. Hasil perkalian antara A, B, C, dan D menghasilkan nilai 300. Seperti yang dapat kita lihat tadi kita mendeklarasikannya nilai A 10, B 5, C 3, dan D 2. Maka 10 dikali 5 adalah 50. 50 dikali 3 adalah 150, 150 dikali 2 adalah 300. Jadi hasilnya sesuai dengan variabel yang kita inputkan tadi. Nah, untuk hasil pembagian, dia memanggil variabel double. Variabel yang double ini yaitu X 15 dan Y 2,5. 15 dibagi 2,5 menghasilkan nilai 6. Hasilnya juga sesuai dengan hasil runningan ini. Jadi dari studi kasus pertama ini kita dapat menggunakan beberapa operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua. Di studi kasus yang kedua ini kita akan membahas pemrograman untuk mengecek apakah suatu bilangan itu adalah bilangan prima atau bukan. Nah, pada awal program ini kita akan mendeklarasikan include-nya yaitu IOStream. Nah, di sini ada tambahan include atau library yang bernama CMath atau library matematika dari bahasa C ini. Isinya dapat berupa SQRT yaitu fungsi untuk mencari tahu apakah bilangan tersebut memiliki akar atau tidak. Begitu juga dengan operasi matematika lainnya seperti pi dan sebagainya. Seperti biasa, kita akan menggunakan using namespace std agar tidak perlu menginputkan std setiap awal program lainnya. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan fungsi yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan fungsi isPrime untuk mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, tipe data dari isPrime ini adalah boolean yang memiliki hasil true atau false. Di sini ada variabel number atau kita singkat jadi num itu dengan tipe data integer. Di sini jika num kecil dari 1 maka return atau berikan hasil balik salah atau false. Nah, selanjutnya jika bukan kecil dari 1 maka integer i dimulai dari 2 atau i kecil sama dari SQRT atau pencarian akar dari variabel number maka i++. Maka jikalau misalnya bilangan i kecil dari bilangan yang telah dimasukkan, maka i-nya akan terdapat increment atau prosesnya akan dilanjutkan. Atau jika nilai atau number dari i tadi sama dengan 0 atau dapat kita pembaginya, maka hasilkan false atau programnya atau bilangannya itu tidak bilangan prima. Tetapi jika bilangannya tidak melalui fungsi if dan for ini, maka return hasilnya true atau benar bilangan tersebut adalah bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan memulai programnya. Yang pertama kita akan mendeklarasikan variabel num dengan tipe data integer. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan identitas dengan nama Ika, NIM 123, praktikum ke-8 dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen Ibu Ika Parmadewi, SPD MPDT. Setelah kita selesai mendeklarasikan identitas, selanjutnya kita akan menampilkan atau memasukkan program untuk mendeklarasikan. Setelah mendeklarasikan identitas, kita akan melanjutkan pemrogramannya.
Di sini kita akan menampilkan hasil masukan sebuah bilangan. Kita meminta user untuk memasukkan sebuah bilangan yang akan kita uji apakah dia adalah bilangan prima atau bukan. Jadi di sini kita akan menerima inputan dari user yang akan kita simpan di dalam variabel number. Jika bilangan tersebut setelah diolah dari fungsi boolean is prime di atas, maka hasilnya adalah bilangan tersebut adalah bilangan prima. Tetapi jikalau misalnya mendapatkan hasil false atau salah, maka yang keluar adalah bilangan tersebut bukan bilangan prima. Selanjutnya kita tutup terlebih dahulu bilangannya, lalu kita coba untuk merunning program ini. Nah, jadi setelah programnya kita running, kita diminta untuk memasukkan sebuah bilangan. Jadi ayo kita coba memasukkan bilangan 3. Nah, dapat kita lihat bilangan 3 adalah bilangan prima, yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan 1 atau bilangan selain dirinya. Atau kita coba masukkan bilangan lain. Kita coba untuk memasukkan bilangan 8. Bisa kita dapatkan hasil bahwa bilangan 8 bukanlah bilangan prima. Jadi dengan program ini, kita bisa menambahkan library CMath yang bisa menambahkan fungsi-fungsi matematika ke dalam bahasa C ini. Seperti contohnya adalah bilangan prima ini atau SQRT yang mencari akar dari suatu angka. Selanjutnya adalah studi kasus 3. Pada studi kasus 3 ini kita akan membahas program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Langsung saja kita mulai programnya dengan menginputkan include IOStream dan include CMath untuk menggunakan library matematiknya. Kita menggunakan using namespace std untuk mempermudah kita. Selanjutnya kita menggunakan konstanta p dengan tipe data double, yaitu nilai dari p, yaitu 3,142857414. Selanjutnya, setelah mendeklarasikan konstanta, kita akan mendeklarasikan proses yang akan kita gunakan atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di dalam program ini. Yang pertama ada fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Di sini ada fungsi yang bernama hitung luas lingkaran dengan tipe data double dan memiliki variabel jari-jari dengan tipe data double juga. Fungsi ini akan menghasilkan nilai balik. Nilai baliknya yaitu hasil dari P dikali POW. POW ini adalah salah satu fungsi dari CMath yang berfungsi untuk memberikan perpangkatan. Nah, dengan POW jari-jari, 2 ini, maka jari-jari ini akan dipangkatkan 2 atau dikuadratkan 2. Jadi, akan kita dapatkan hasil dari P kali R pangkat 2. Seperti rumus pada umumnya untuk menghitung luas lingkaran. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung keliling lingkaran. Di sini ada fungsi hitung keliling lingkaran dengan tipe double. Juga ada fungsi jari-jari dengan tipe data variabel double. Hasil dari nilai balik dari fungsi hitung keliling lingkaran ini adalah hasil dari 2PR atau rumus dari keliling lingkaran. Setelah kita selesai mendeklarasikan fungsi tersebut, maka kita akan mengawali program kita dengan integer main dan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Pertama integer main dan selanjutnya ada variabel jari-jari dengan tipe data double. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan identitas kita seperti biasanya. Setelah kita mendeklarasikan identitas, kita selanjutnya mendeklarasikan apa saja yang akan kita tampilkan dari hasil runningan program ini. Yang pertama kita akan meminta user untuk menginputkan atau memasukkan jari-jari lingkaran yang diinginkan. Maka kita akan mengisikan hasil dari inputan user tadi ke dalam variabel jari-jari. Selanjutnya kita mendeklarasikan double atau variabel luas dengan tipe double yang isinya yaitu memanggil fungsi dari hitung luas lingkaran tadi. Begitu pula dengan variabel keliling bertipe double yang memanggil kembali fungsi hitung keliling lingkaran. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari luas lingkaran untuk luas dan keliling lingkaran untuk keliling. Selanjutnya kita tutup program ini. Nah, setelah kita tutup programnya, akan kita coba jalankan program ini. Nah, setelah kita runningkan, di sini ada ditampilkan identitas tadi, dan selanjutnya kita diminta untuk menginputkan jari-jari dari lingkaran. Jari-jarinya adalah, misalkan kita masukkan jari-jarinya 7.
Maka didapatkan hasil luas lingkarannya adalah 154 dan keliling lingkarannya adalah 44. Jadi dengan library CMath ini kita dapat menggunakan fungsi POW untuk mengkuadratkan variabel jari-jari ini. Nah, dengan menggunakan CMath, kita jadi dimudahkan dengan fungsi-fungsi matematika yang bisa kita gunakan dengan singkat dan praktis. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Selamat mencoba!